Yogyakarta Gamelan Festival. Selamat sore kepada tamu undangan yang terhormat. Kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya DIY, Ibu Ratna. Monggo persilakan Ibu. Kepada Mas Indra dari Arotala, persilakan juga. Perwakilan dari penampil ada Mas Andro dari Grup Nada Skala, saya persilakan juga, dan Mas Ari Ulu, Program Director Yogyakarta Gamelan Festival. Selamat sore dan selamat datang di Pendopo Balai Pelestarian Nilai Budaya DIY dalam acara Superman dan Press Conference Yogyakarta Gamelan Festival yang ke-26. Sore hari ini ditemani kritik-kritik hujan. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan media yang telah berkenan hadir, juga kepada yang terhormat Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya DIY Ibu DRA Biratna Hajari Kampung, serta perwakilan penampil adalah Sandro dari Grup Nada Skala dan Mas Indra dari Arutala selaku kolaborator dan pengisi workshop Yogyakarta Gamelan Festival ke-26. Langsung saja kita masuk ke pesanan acara. Yang pertama adalah sambutan dari Program Director Yogyakarta Gamelan Festival kepada Mas Ari Ulu, dipersilakan. Terima kasih. Selamat sore teman-teman, Sugeng Rawuh, Bu, Mas Indra Diartara dan Mas. Terima kasih atas kehadirannya, sudah mau meluangkan waktu hujan-hujan sampai ke BPNP untuk menghadiri press conference Yogyakarta Gamelan Festival yang ke-26. Seperti yang sudah, ini adalah tahun kedua kita semua menghadapi situasi yang tidak mudah. Nah, di sini kami dari komunitas Gayam 16 tetap berusaha mewujudkan apa yang sudah kami lakukan selama 26 tahun ini untuk menyelenggarakan Yogyakarta Gamelan Festival. Tahun ini masih seperti biasanya kami dari komunitas Gayam 16 untuk penyelenggaraan Yogyakarta Gamelan Festival ini didukung oleh Dinas Kebudayaan DIY melalui dana keistimewaan. Kebetulan dilalah itu karena kami bertetangga secara wilayah dengan BNPB, karena sanggar kami ada di Jalan Menteri Gawen nomor 9 di sebelah barat itu, dan di sini ada pendopo yang menurut kami sangat cantik sekali mengundang kami untuk pengen memanfaatkan pendopo ini yang kebetulan dikelola oleh teman-teman di BNP. Lalu kami memberanikan diri untuk nembung ke teman-teman BPNP, kemudian BPNP support di Jakarta Gamelan Festival untuk mengadakan prosesi streaming di pendopo BPNP. Terima kasih Ibu. Ini bisa menjadikan semangat bahwa di dalam situasi
situasi yang tidak mudah, kita tetap bisa mengejar atau mendapatkan yang kita cita-citakan atau yang kita impikan. Kalau sendirian nggak bisa, ya kita harus bergandengan dengan teman-teman yang lain. Di sini pun saya 16 selain dengan BPNB, Balai Pelestarian Nilai Budaya, kami juga dilalang lagi dipertemukan oleh teman-teman dari Arutala, jadi diwakili Mas Indra. Arutala ini pengembang game virtual, mereka membuat beberapa kreasi digital, ada banyak karya-karyanya, salah satunya mungkin yang lalu augmented reality untuk anak-anak ya Mas Indra, Mas juga bisa cerita sendiri. Nah, selain BPNB, lalu ada Arutala, nanti BM16 sama Arutala mau bikin kejutan, kita membuat sesuatu, nanti mungkin bisa dipresentasikan. Selain itu, seperti biasa, kami juga mengundang teman-teman penggiat gamelan dari seluruh dunia. Nah, sore hari ini yang hadir diwakili oleh Mas Andro dari Nada Sekarang. Kita besok di Jakarta Gamelan Festival ada 16 penampil, 12 atau 16 penampil yang nantinya akan meramaikan di Jakarta Gamelan Festival. Mereka akan mempresentasikan karya-karya mereka melalui gamelan dengan musik-musik yang mereka ciptakan sampai hari ini. Jakarta Gamelan Festival itu sendiri setiap tahunnya juga akan mengakomodasi musik gamelan yang dari ranah tradisi sampai ke ranah kontemporer. Jadi ada yang tradisi, ada yang kontemporer, ada yang anak-anak, juga ada yang pelajar mahasiswa. Jadi kami berusaha mengakomodasi semua musik gamelan yang ada, dan tidak hanya di Indonesia, juga di luar negeri. Tapi kembali lagi, di masa yang sulit ini kemudian tidak mungkin kita semua mendapatkan apa yang kita inginkan. Beberapa teman-teman dari Perancis, dari India hanya bisa mengirimkan videonya yang kemudian kita tayangkan juga melalui kanal youtube.com, masih seperti tahun lalu. Tapi hal ini sebenarnya bukan bukan hal yang lalu menurunkan nilainya. Ini hanya masalah sebelumnya saja. Hari ini kita dipaksa untuk menyelenggarakan segala sesuatunya dengan lebih bersahaja, tidak hingar-bingar, tidak melibatkan banyak orang, tapi nilai-nilai atas kekayaan bangsa kita itu harus kita kelola dan kita kembangkan. Itu sangat penting untuk pengembangan kebudayaan kita. Sebenarnya, kalau Jakarta Gamelan Festival ini tidak diadakan, itu juga tidak masalah, karena situasinya sedang tidak mudah. Tidak ada yang mengharuskan festival ini berjalan, tidak ada yang mengharuskan semua kreasi seni budaya itu tetap berjalan di kondisi yang tidak mudah. Tidak ada. Ini murni karena dorongan dari jiwa kami untuk harus terus melakukan aktivitas seni budaya sebagai manusia yang berbudaya. Jadi ini bukan paksaan dari manapun, ini murni panggilan hati. Kami ingin mengajak teman-teman semua untuk tetap berbudaya di dalam situasi yang tidak mudah. Kalau dulu manusia pertama di dunia ini mencari makan itu dengan berburu dan meramu, kemudian berkembang menjadi bercocok tanam, kemudian berkembang sampai hari ini kalau kita lapar tinggal menggesek kartu atau memencet beberapa tombol di device mobile kita, makanan itu datang. Itu adalah perkembangan kebudayaan yang terjadi selama beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun. Kenapa bisa terjadi perkembangan kebudayaan itu? Karena manusia terus bergerak, dia tidak diam, dia sangat cerdas, dan dia sangat dia mempunyai daya juang yang hebat.
manusia itu bukan makhluk lemah, manusia itu makhluk yang tangguh. Atas hal itulah Komunitas Jam 16 kemudian tetap menyelenggarakan Yogyakarta Gamelan Festival. Meskipun di tengah situasi yang tidak mudah, sekali lagi saya katakan, teman-teman di Komunitas Jam 16 itu berusaha tetap berkarya dengan membuat lagu-lagu lewat gamelan, tetap berlatih, tetap berusaha membuat jaringan, tetap berusaha tunjuk meskipun tidak bisa bertatapan langsung. Ini adalah hal yang menurut kami perlu kami bagikan, perlu kami tularkan, bahwa manusia itu harus bergerak. Di tahun ini mungkin masih ada teman-teman yang merindukan enak nek nonton langsung, enak nek delok langsung, enak nek ngurungoknya langsung, enak nek ono penontonnya terus dikeploki, dan hal lainnya yang sifatnya sangat kita rindukan. Tapi itu bukan masalah. Itu persis ketika kalau kita hari ini punya uang, lalu uang itu kita habiskan untuk bersenang-senang, ya besok uang kita habis. Terus apa yang kita lakukan? Ya kita nggak bisa bersenang-senang, tapi kita harus kerja untuk mendapatkan uang lagi. Ya hanya seperti itu. Jadi kami di Komunitas Jam 16 melalui Yogyakarta Gamelan Festival ingin mengajak teman-teman semua memahami pesan kami melalui gamelan manusia harus tetap bergerak. Nah, di tahun ini kami menyematkan tema gamelan hari ini ke teman-teman yang terlibat di Yogyakarta dengan festival. Bagaimana gamelan menyikapi kondisi hari ini? Teknologinya sangat pesat di depan, tapi kondisinya nggak bisa latihan bareng, nggak bisa ketemu langsung, nggak bisa wayangan, nggak bisa pentas langsung. Nggak masalah. Ini yang harus kita hadapi, harus kita jalani, kita harus bergerak. Mungkin setelah ini kita menemukan, kita membuat kebudayaan baru yang kemudian dinikmati anak cucu kita dengan bersenang-senang. Semoga Yogyakarta Gamelan Festival tetap dapat memberikan hal-hal yang berguna untuk orang lain dan membuat senang banyak orang. Terima kasih. Program Direktur Yogyakarta Gamelan Festival, Mas Ariwulu, terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan Arutala, Mas Indra, selaku kolaborator dan juga pengisi workshop Yogyakarta Gamelan Festival. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Berada di sini bagi kami ini sebuah kehormatan yang luar biasa untuk bisa berada di sebuah tempat yang kalau saya tadi datang ke sini itu langsung melihat, wah ini benar-benar mencerminkan tempat yang nguring-nguring kebudayaan Jawa. Ketemu Mas Ariwulu, ketemu teman-teman Gaya 16, itu juga membawa saya untuk bangga. Bahwasanya betapa beruntungnya saya ini lahir di sebuah tempat yang di situ ada value-nya. Ngomongin masalah value, kita ngomongin masalah sesuatu yang itu sudah dibawa dari, mungkin tadi Mas Ariwulu cerita dari zaman berburu meramu sampai sekarang, dan sesuatu ini akan dibawa lagi ya dari sekarang ke masa depan. Perkenalkan, kami dari Arutala. Kami adalah perusahaan pengembang immersive teknologi. Immersive teknologi itu apa? Mungkin agak jauh ya kalau misalkan dipikir-pikir, ini ada gamelan, kita ada immersive teknologi. Tapi disitulah yang seru gitu.
yang seru dari keadaan yang tadi tidak mudah ya. Keadaan yang tidak mudah ini ternyata membawa sebuah cerita yang membuat dua hal yang kayaknya jauh banget kok tiba-tiba berada dalam satu panggung ini, berada dalam sebuah misi yang bersama. Dimensi teknologi itu adalah teknologi yang kita mendekatkan barang-barang digital, Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa itu mungkin gampangnya gini deh, salah satunya adalah augmented reality. Itu yang paling gampang kalau di sini Bapak Ibu pernah pakai Instagram filter, itu adalah salah satu contoh teknologi imersif. Atau yang dulu sempat lebih booming adalah Pokemon Go, itu lebih imersif, itu contoh teknologi imersif. Nah, mazhab yang lain adalah virtual reality, atau kalau Bapak Ibu pernah lihat yang menggunakan kacamata kemudian orangnya mulai gerak-gerak sendiri. Nah, seperti yang digunakan teman saya ini, Mas Ambar, ini juga teknologi imersif yang disebut dengan virtual reality. Ya. Nanti kami akan menunjukkan apa yang men-trigger kami untuk akhirnya bisa berdiri di sini bareng-bareng sama teman-teman Gaya 16. Atau bisa sekarang aja langsung. Ya. Ya ini nyambungnya di sini. Jadi selama sebulan terakhir kami melihat bahwasanya ada value yang luar biasa dari benda yang namanya gamelan, yang itu sudah di pass down, sudah diturunkan dari nenek moyang kita sampai ke kita gitu kan. Dan sebenarnya tugas kita adalah bagaimana kita bisa mem-pass down, bisa menurunkan, bisa menyambungkan gamelan ini dari kita ke anak cucu kita. Bagaimana gamelan ini menjadi populer bukan hanya di bapak-bapak kita, bukan di kita, tapi di anak kita, di cucu kita. Nah, ini mungkin sedikit persembahan kita bersama, Arutala bersama dengan komunitas Gaya 16 untuk berusaha memberikan alternatif ya. Bagaimana menikmati musik gamelan sekarang dan di masa depan. Tentunya yang kami buat masih jauh dari sempurna, tapi harapan kami ini bisa menunjukkan sebenarnya masa lalu, masa kini, dan masa depan itu bisa dirajut menjadi satu dalam rajutan yang indah. Kebudayaan dan teknologi bisa digabung, bisa dicampur menjadi sebuah ramuan yang asik dan disuguhkan. Dan harapannya bentuk pencampuran ini itu bisa memberikan kita pandangan yang lebih luas tentang what is possible and what is not possible. Jadi ini sedikit persembahan kami, kolaborasi kami dengan komunitas Gaya 16. Tentunya di sini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Ariwulu, teman-teman Gaya 16 yang sudah mau diajak. Kita cuma tinggal sebulan ya seperti itu. Tapi kita mau, oke lah, yuk kita coba deh create something untuk kota kita yang sangat kita cintai, untuk sebuah kebudayaan yang memang betapa beruntung kita lahir dengan membawa kebudayaan itu. Ya, mungkin itu dari kami. Kalau nanti mau lihat performnya, insya Allah akan dilakukan besok ya Mas, tanggal 26 di sini. Harapannya kita bisa memberikan sebuah konsep yang ini insya Allah bakal menjadi yang pertama di dunia, yaitu kolaborasi yang benar-benar sesuatu yang virtual, yang masa depan banget, dengan sesuatu yang mungkin sudah sangat kebudayaan yang memang sudah diturun-temurun dari masa lalu dan sangat tradisional banget. Ini itu dari saya. Semoga acara ini
lancar dan memberikan impact yang bagus Pak ya buat semuanya, dimulai dari kebudayaan kita sampai nanti baik ke masyarakat yang ada di masa kini hingga nanti anak cucu kita di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita beri tepuk tangan yang terakhir salah. Uji cobanya menarik sekali sepertinya. Saya sudah penasaran besok tanggal 26 seperti apa jadinya. Dan selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya DIY, Ibu DNA Dwi Ratna Nurhajarini M.Pu. Saya silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam budaya, lestari budayaku. Terima kasih Pak Joko dan Pak Faisal dari Dinas Kebudayaan. Mohon maaf, Mas Ari dulu, Mas Faisal, rekan-rekan media dan para pengisi acara nanti, rekan-rekan komunitas yang bergerak di bidang gamelan dan teknologi informasi. Jadi menarik sekali tadi mempertemukan antara warisan budaya dengan teknologi yang tadi disampaikan Mas Ari Lulu dan Mas Indra. Dan di tempat ini di dalam Jayadipura mengenalkan juga ini nanti akan digelar di tempat yang bersejarah ini. Inilah pendopo dulu di mana Kongres Perempuan yang pertama itu dilaksanakan. Jadi di Cagar Budaya Nasional inilah nanti akan digelar festival gamelan dari komunitas Gayam 16 yang berapa nih? 26. Jadi dan selamat dan sukses juga nanti untuk kegiatannya. Banyak kolaborasi melibatkan berbagai pihak stakeholder yang terlibat di sini, Dinas Kebudayaan, kemudian Gayam 16, Arupala ya, Arupala yang nanti basicnya teknologi informasi, kemudian teman-teman pelaku dari gamelan atau kerawitan, dan juga kami dari UPT Direktorat Jenderal Kebudayaan, kami di BPNPDIY nanti akan supporting juga untuk kegiatan ini. Dan inilah kemudian apa yang diamankan oleh pemerintah, melindungi dan mengembangkan nilai praktek dan ekspresi budaya lokal untuk pengembangan budaya nasional itu benar-benar akan terwujud di dalam kegiatan ini. Kegiatan yang sangat kolaboratif, kegiatan yang memang untuk kemajuan kebudayaan itu kita harus gotong royong, nggak bisa sendiri. Apa sama ya Mas kalau sendiri ya? Apa banget gitu. Tetapi dengan banyak pihak yang terlibat, dengan berbagai ide yang bisa disambungkan dan kemudian dieksekusi menjadi sebuah kegiatan yang sangat menarik, menantang, indah gitu. Di era seperti ini, era yang tadi Mas Arief bilang cukup berat sebenarnya karena kondisi pandemi ini yang biasanya latihan banyak orang tampil terus kita melihat juga langsung ditepukin langsung gitu ya. Sekarang harus berubah dan ini tahun kedua, tetapi teman-teman komunitas dan juga Gayam 16 selalu mendapatkan energi untuk bisa meneruskan tradisi itu dengan zaman yang juga berubah. Jadi selalu harus ada inovasi agar semua bisa ngatur strategi juga ini untuk kegiatan-kegiatan yang ada pembatasan-pembatasannya itu. Tetapi teman-teman di Gayam 16 ini dengan semangat yang terus menyala. Terus dan didukung oleh teman-teman yang lain, para pelaku penggiat yang itu memang berperan aktif di dalam pengembangan kebudayaan. Yang lain adalah memberikan ruang ekspresi untuk keragaman budaya dan mendorong budaya-budaya yang jadi keragaman budaya dari gamelan saja
Desa Antero Nusantara itu ada berbagai ragam, berbagai model, berbagai apa ya istilahnya? Bali, Jogja beda, Sunda beda lagi, Banyuwangi beda lagi, Jogja sama Surakarta saja berbeda. Tetapi bukan perbedaan ini, beda-beda itu semua kita hargai dan roh dari gamelan itu harmoni. Sehingga dengan gamelan mudah-mudahan juga kita kemudian bisa mengharmonikan semua kehidupan ini, kita bisa mengambil nilai-nilainya dari situ, kira-kira seperti itu, dan mempertemukan warisan budaya dengan teknologi inilah yang di era pandemi ini benar-benar mendapat akselerasi yang sangat cepat. Selamat sekali lagi untuk festival yang nanti akan digelar. Mudah-mudahan lancar, sukses semuanya, dan ruang kreatif ini terus bisa hidup, terus bisa lestari dengan segala kreativitas yang ada. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Salam budaya. Lestari budaya. Bu Ratna, terima kasih. Dan setelah kita mendapatkan izin akhirnya untuk menyelenggarakan gamelan festival ini di BPNB, selanjutnya adalah yang nantinya akan memainkan salah satu penampil dari Yogyakarta Gamelan Festival, Mas Sadrul dari Nada Skara. Silakan memberikan sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh tim panitia dari Gayam, dari BPNB juga yang sudah memberikan tempatnya untuk bisa digunakan untuk di Jakarta Gamelan Festival yang ke-26 ini. Jujur saja kemarin itu waktu saya dihubungi sama panitia langsung, dapat undangan langsung untuk mengisi di acara ini, sungguh sangat berkebanggaan Mas Ari. Biasanya dulu itu kalau mau ikut di Jakarta Gamelan Festival kayaknya harus lobby dulu, harus gimana itu biar bisa ikut ke sini. Kita dapat undangan langsung itu adalah sebuah kehormatan yang memang harus kita maksimalkan untuk besok di tanggal 23 sampai 26 ya misalnya. Begitu, pokoknya terima kasih sekali untuk Gayam 16, BPNB dan seluruh panitia yang bertugas di Jakarta Gamelan Festival yang ke-26 ini. Saya juga sangat terpukau tadi melihat teknologi kok sekarang bisa seperti itu. Saya sebagai seorang pelaku seni tradisi juga Mas, jadi kok gamelan ternyata bisa dihitungkan ya, ternyata bisa dimainkan tanpa ada alatnya, tapi tetap hasilnya suaranya juga bagus, bisa dikolaborasikan dengan berbagai alat musik yang lain juga begitu. Itu sudah kemajuan yang sangat istimewa bagi saya mungkin dan teman-teman seniman tradisi yang lain. Jadi sampai saya harus bingung kata apa itu melihat yang tadi itu sungguh sangat luar biasa sekali kok ada teknologi seperti itu. Sedangkan dulu mungkin dari pelaku seni sendiri mungkin tidak terpikirkan sampai ke sana, tapi dari Gayam 16 sama Masnya itu ternyata antara seni tradisi dan teknologi itu ternyata bisa diakulturasikan, bisa digabungkan sehingga menjadi suatu temuan yang sangat hebat. Begitu. Terima kasih Mas temuannya, ini sangat berguna untuk masa depan juga itu. Kemudian saya terutama mewakili Nada Skara selaku grup gamelan etik, ada band, ada gamelan etiknya yang bisa akan tampil dan seluruh peserta juga yang akan tampil besok. Mengucapkan banyak terima kasih pokoknya kepada Gayam dan IPF karena sudah diberikan kepercayaan, dan kami berharap program-program yang seperti ini jangan sampai berhenti Mas Ari, terus dikembangkan, jangan sampai berhenti. Intinya tanpa penggiat-penggiat seperti Gayam 16, Mas Ari, BPNB ini mungkin pelaku seni juga
akan untuk menabuh gamelan, berkreativitas, melakukan yang dulunya menjadi budaya kita tuh latihan itu setiap minggu sekali, 2 bulan sekali, 2 bulan sekarang agak terbatasi oleh yang namanya mungkin PPKM dan karena COVID-19 ini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada BN16, kepada BPNB, juga kepada Gamelan Festival. Semoga acara besok berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir dan membawa berkah kepada kita semua. Amin. Terima kasih. Mas Andrew dari perwakilan penampil di Jakarta Gamelan Festival. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya adalah tanya jawab wartawan. Mungkin ada rekan-rekan media yang akan menanyakan sesuatu dan akan dijawab, akan diterima oleh Mas Andrew, perwakilan dari penyelenggara Jakarta Gamelan Festival. Mungkin saya tambahkan ya, kalau kebudayaan itu terus berkembang, nah teknologi itu ada di dalamnya. Jadi teknologi itu sebenarnya ya kebudayaan itu sendiri. Teknologi sederhana kita dulu, ketika orang harus memotong kulit itu pakai sendiri. Sekarang memotong kulit pakai laser. Nah terus itu dianggap, wah ini modern nih. Tapi secara fungsi dia bisa berlaku untuk menolong hidup manusia. Dan bagaimana laser ini ditemukan? Itu karena dengan fungsi dan dayanya manusia kemudian menciptakan yang namanya laser. Jadi laser itu adalah budaya manusia. Pun dengan teknologi digital, teknologi biner ini yang menciptakan manusia. Dia tidak muncul begitu saja bertunjuk ya. Bisa kita manfaatkan seperti minyak bumi, matahari atau sayurannya. Itu harus dikelola oleh manusia sehingga bisa dimanfaatkan. Poinnya adalah memanfaatkan teknologi. Jadi bukan dimanfaatkan oleh teknologi. Jadi ketika kita melihat anak-anak kita hari ini berkutat dengan gadget, jangan dimarahi, tapi diawasi. Apakah mereka menggunakan teknologi itu benar atau tidak? Kalau dimarahi, itu sama saja ketika kita memarahi anak-anak kita sedang bermain sepeda. Engkau jatuh lho, engkau tiba lho, sampai ke sini dia nggak bisa merasakan keseimbangan, dia nggak bisa bermain sepeda, dia nggak bisa memakai sepeda. Jadi teknologi itu ya kebudayaan itu sendiri. Jangan pernah dijauhi teknologi, jangan pernah menjauhi teknologi. Tapi awasi penggunaan teknologi itu, karena teknologi itu baik-baik saja, manusianya yang tidak baik-baik saja. Nah, terus ini Jakarta Gamelan Festival ini tentu saja tahun ini terselenggara berkat dana istimewa yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan DIY. Saya mewakili komunitas Jam 16 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Ini ada teman-teman 2 yang hadir. Mereka berdua ini saya sering banget ketemu. Ini sudah kayak teman buat saya, Bu. Karena mungkin saya aktif sekali mulai 2013 ya, Pak. Mulai dari nggak dong sama sekali sampai pagi bareng di sana, marah-marah, sampai malam bareng, bulan bareng itu sampai hari ini mungkin sudah 8 tahun berarti. Saya sering sekali ke sana. Dengan BNPB ini walaupun dekat, kami baru ketemu baru 2 tahun ini jelas ya Bu ya. Nah ini, jadi memang kemudian gara-gara pandemi ini malah jadi banyak teman yang bisa dirangkul. Jadi di Jogja, apalagi di Jogja ya, karena yang Jogja itu ya kafe-kafe buyuk. Ini yang terjadi. Bisa saja hari ini kita nggak temenan, tapi besok tiba-tiba ketemu di sebuah proyek kolaborasi yang besar. Apa tiba-tiba kita sendirian, tiba-tiba ada teman yang menolong. Seperti itu yang terjadi di Jogja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman Disbud DIY. Berkat dana istimewanya kami bisa menyelenggarakan Jakarta Gamelan Festival, dan tentu saja teman-teman dari BPNB, teman-teman dari Arutala,
lalu teman-teman penampil diwakili Mas Sandro, matur nuwun sekali. Nah, kalau ada pertanyaan sekarang, yang akan menanggapi atau menanyakan sesuatu, silakan. menanggapi juga nggak apa-apa. Atau mungkin tanya ke kontaknya Arutala kalau ada mau pesen. Siapa tahu, Mas saya kamu bikin kayak gitu bisa enggak? Atau kalau BPNP Bu, teman-teman mau pinjam bikin lagi bisa enggak? Atau kata teman bisnis malah kok bisa main ke bisnis itu caranya gimana gitu? Nah, ini kan mungkin perlu dibuka ya bagaimana kemudian pemerintah dengan pelaku seni itu bisa bersinergi bareng, ini gimana? Nah mungkin malah justru kayak teman-teman dari Arutala kan mungkin hubungannya ke Indrak ya atau ke Kemenpar gitu. Tapi kalau malah ke Kemendikbud terus ke teman-teman Disbud, nah ini ternyata bisa juga disebut menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Dan di pemerintahan sekarang terutama untuk kebudayaan ya, di bidang kebudayaan memang banyak sekali memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan kerja kebudayaannya. Nah, ini mungkin nanti bisa bersinergi lah. Tujuannya YGF itu memang mempertemukan orang-orang. Oh ya, saya lupa, YGF itu ada tagline-nya. Apa sih itu? Oh, The Gathering of Gamelan Player and Gamelan Lover. Jadi nggak cuma pemain saja yang kumpul di sini. Saya ini nggak pasti yang bisa main gamelan kalau langsung, tapi saya mengkomposnya pakai komputer. Jadi anggaplah saya pencinta gamelan di sini. Terus ada berapa? Nah, Mas Andro memang pemain. Ada Mas Indra yang saya nggak yakin dia paham gamelan, tapi dia mau dengan timnya mengembangkan gamelan. Nah, yang dalam satu kelompok kan mesti kudu ketuanya, ya kudu orang yang iya harus ada. Karena bumi itu bulat, jadi kabeh itu komplit. Jadi memang ada yang hobinya marah-marah, orang yang nyabar gitu. Orang yang ngoyak-ngoyak, orang yang marah lewat. Itu pasti ada kalau seperti itu. Nah, Yogyakarta Gamelan Festival itu mengumpulkan orang, semua orang. Wes, sekarang aku ngomong terus dari tengah kali. Lorong ngomong. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, baik kalau begitu kita langsung saja memasuki acara inti pada sore hari ini, yaitu prosesi tumpangan. Sebelumnya adalah doa bersama demi kelancaran pelaksanaan Yogyakarta Gamelan Festival ke-26 kali ini yang akan dipimpin oleh Kak Udin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang menjadi harapan kita dari acara ini mendapatkan ridhonya dan selalu dilancarkan. Apalagi dalam kondisi hujan. Kalau urun kalimatnya panjangan urun amin. Jadi nanti tidak tahu aminnya siapa yang dikasai kali Gusti Pengiran. Fadillah hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam kiram. Bismillah ar-rahim. Sahibul wilayah itu kalau hadir berat. Al-Fatihah. Dari hajati YGF 2021 Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi adil anwa'i rizqi wal futuhat. Ya basil alladhi
يبسط رزقا لمن يشاء بغير حساب وابسط علينا رزقا واسعا من كل جهات من عزائن غيبك بغير مخلوق بفضلك وكرمك بغير حساب اللهم إني أسألك بأسرار الفاتحة وبركة الفاتحة وكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتقضي هوائبنا يا دافئ البلاء يا الله يا دافئ البلاء يا رحمن يا دافئ البلاء يا رحيم ادفع عنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ادفع عنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ادفع عنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 26 Yogyakarta Gamelan Festival. September 23rd to 26, 2021 on www.ygflive.com. For more updates, stay tuned to our official account, Instagram @Komunitas Gayam 16, Facebook Yogyakarta Gamelan Festival, Twitter Gayam 16.
YouTube Gayam 16. Presented by Komunitas Gayam 16.